minggu kedua gitu. Cepat banget. Semuanya berjalan secara cepat. Saudara sadar nggak? Semuanya berjalan secara cepat. Ketika kita berbicara tentang hidup yang baru, berarti ada perubahan. Perubahan dari yang lama. Berarti ada yang lama, baru ada yang baru. Ya, benar ya, Bapak Ibu Saudara. Semua berubah. Pada tahun 70-an, itu handphone itu saya rasa belum ada. Ya. Teknologi kayak internet kayak gini, Zoom seperti ini, belum ada. Jangankan Zoom, ya, laptop aja nggak ada. Ya, semuanya berjalan begitu cepat, ya. 20 tahun kemudian sudah ada, tahun 90-an sudah ada keluar handphone, ya, keluar laptop. Meskipun dulu handphonenya tuh yang kayak apa tuh namanya, penghapus papan tulis tuh gede banget. Yang kalau kata mamaku kayak gini, handphone dulu itu lempar anjing, anjingnya mati kayaknya. Berat sekali, besar sekali, tapi betapa bangganya ya. Kita waktu itu misalnya tahun 90, orang pertama yang punya handphone pasti bangga banget. Sebegitu jeleknya bentuknya handphone itu, tapi pasti bangga. Nah, waktu begitu cepat berlalu, Bapak Ibu Saudara, ya. Saya pas mikir-mikir, iya cepet banget ya. Nggak sadar, kayaknya umur saya bertambah terus. Umur kita lah, semuanya bertambah terus. Saya udah mau kepala 4, waduh, udah tua gitu kan. Kayaknya dulu tuh masih sekolah, ya masih main-main basket gitu kan, nggak ada pikir apa-apa. Pulang sekolah pasti main basket gitu-gitu doang, gitu-gitu terus. Nah, semuanya berjalan secara sangat luar biasa cepat. Kita kalau lihat anak-anak ya, tiba-tiba kita kalau lihat foto-fotonya dulu, dulu kecil banget, sekarang udah gede. Udah cepet banget semuanya ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau kita belajar pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sadar nggak kalau misalnya pertumbuhan kita, fisik kita ya, segala perubahan di lingkungan kita yang kita bisa lihat itu kita terasa cepat, Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara ada satu pribadi yaitu Roh Kudus yang sebenarnya juga telah melakukan banyak sekali perubahan secara cepat di dalam kehidupan kita. Nah, kita ini waktu kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita diubahkan menjadi manusia baru. Ya. Apa sih yang diubahkan? Coba kita buka di Efesus 2. Ini baru awal Bapak Ibu Saudara. Efesus 2. Saya mau Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Sebenarnya kehidupan kita sejak kita ketemu sama Tuhan Yesus, sejak kita percaya Dia sebagai juru selamat kita satu-satunya, menerima dan percaya, itu sebenarnya ada hal yang Roh Kudus ubah yang secara kita mungkin nggak sadar atau mungkin kita lupa gitu ya. Efesus 2. Saya bacakan di ayat yang pertama. Apa saja yang kita sudah berubah ya. Kamu dahulu sudah mati. Kita dulu adalah udah mati dikatakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Ya. Kita sudah mati, Bapak Ibu Saudara. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ada 2 ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah orang-orang yang harus dimurkai. Ya, kita adalah seterunya Tuhan. Kita adalah lawannya, musuhnya Tuhan. Karena apa? Karena kita manusia yang berdosa. Sama seperti mereka yang lain, ayat keempat.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, kita baca bersama, Bapak Ibu baca di rumah, dan kita ingat Bapak Ibu Saudara. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita dulu mati karena dosa pelanggaran kita, namun karena Kristus kita diubahkan, ya. Yang dari mati kita menjadi hidup. Amin. Kita adalah orang-orang yang sudah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Perubahan yang secara kita mungkin gak sadar, sebenarnya kita adalah orang-orang yang sudah dimurkai, tapi kita diselamatkan. Kita diluputkan dari amarah Tuhan Yesus, ya. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita, bukan saja kita hidup Bapak Ibu Saudara, tetapi di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga. Bukan saja hidup, tapi kita sudah bangkit bersama dengan Kristus dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Bapak Ibu Saudara, ada jaminan yang kekal, ada jaminan sorga, ya Bapak Ibu Saudara, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Amin. Kita dahulu sudah mati karena kesalahan kita, tapi kita hidup kembali. Ya, kita bangkit. Ayat yang ke-7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Begitu banyak perubahan sebenarnya yang secara mungkin kita nggak sadar, atau mungkin kadang-kadang kita lupa bahwa ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat, satu-satunya juru selamat, saat itu juga Dia mengubahkan kita. Melalui Roh Kudus yang ada dalam hati kita, kita menjadi ciptaan yang baru. Kita menjadi manusia yang baru, Bapak Ibu Saudara. Bukankah itu adalah perubahan yang spektakuler yang seharusnya Bapak Ibu Saudara dan saya selalu ingat. Selalu ingat, garis bawahi, bahwa kita adalah ciptaan baru. Katakan kepada hati kita, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah manusia baru. Kita semua manusia baru. Siapa yang bisa membuat kita menjadi manusia baru? Hanya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Luar biasa. Di Efesus 2 ayat 13 sampai di Efesus 2 ayat 13 dikatakan gini, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Efesus 2 ayat 13. Ya, dulu kita jauh, tapi sekarang kita menjadi dekat. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kita dulu adalah seterunya Tuhan. Sebab dengan matinya, ayat 15, sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Katakan bersama saya, manusia baru di dalam Kristus. Saya adalah manusia baru di dalam Kristus. Ingatkan terus pikiranmu, ingatkan terus hatimu, ingatkan terus bahwa kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Bapak Ibu Saudara, pandang salib. Ingat salib Kristus. Ketika kita makan anggur perjamuan, roti perjamuan, jangan buat itu menjadi main-main. Jangan membuat itu menjadi suatu hal yang liturgi aja. Tapi kita ingat bahwa kita sudah satu di dalam Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru di dalam Kristus.
Amin, Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Perubahan yang Roh Kudus kerjakan itu luar biasa di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang benar-benar percaya dan lahir baru. Ya Bapak Ibu Saudara, ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus. Wow. Dan anggota keluarga Allah. Kita ini satu anggota. Kita ini keluarga di dalam Kristus. Kristus adalah kepala dan kita anggotanya. Kita itu satu di dalam tubuh Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Begitu luar biasa yang Roh Kudus kerjakan, ya. Transformasi perubahan besar-besaran yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan setiap kita orang percaya, itu begitu luar biasa. Tetapi seringnya waktu kita memasuki tahun baru, apalagi bentar lagi tahun baru Imlek. Dulu saya diajarin setiap kali Imlek semuanya harus baru. Baju baru, ya kan? Semuanya harus baru. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ada nggak yang tahu? Iya kan? Semuanya harus baru. Manusia itu senang yang baru-baru. Manusia senang, dapat handphone baru, senang, ya kan? Dapat tas baru, senang. Baju baru, nanti bentar lagi Imlek, senang. Semuanya baru. Sampai dikatakan, pokoknya sampai dalaman pun nggak boleh ada yang lama. Itu tradisi, Bapak Ibu Saudara. Ya, turun-temurun. Tapi banyak orang lupa bahwa ada transformasi perubahan yang baru yang begitu luar biasa Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita, anak-anak Tuhan, orang percaya. Nah, saya mau bagikan Bapak Ibu Saudara di dalam Kolose, kitab Kolose. Saya begitu terberkati ketika membaca satu perikop ya, satu pasal tentang Kolose ini. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ya, di mana jemaat Kolose sebenarnya adalah jemaat yang percaya sama Tuhan. Orang-orang yang beriman. Tetapi mulai digoncangkan imannya karena ada pengajaran-pengajaran palsu. Surat Kolose ini, kitab Kolose ini adalah surat dari Rasul Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa belajar banyak dari kitab ini. Tujuan Rasul Paulus menulis kitab ini adalah untuk memberantas ajaran palsu yang berbahaya di Kolose. Bapak Ibu Saudara, maukah kita sama-sama komitmen bahwa di tahun yang baru ini, mari kita hati-hati dengan apa yang kita dengar. Hati-hati sekali dengan apa yang kita nonton. Saya mau membuat suatu komitmen di dalam hidup saya, ya, sekeluarga, bahwa saya akan menyaring semua informasi yang masuk di dalam pikiran saya. Saya akan menyaring semua apa yang saya tonton, apa yang saya dengar, karena itu bisa mempengaruhi segala yang kita pikirkan. Nah, kalau kita pikiran udah salah, maka tindakan kita pasti salah. Perasaan kita udah nggak benar lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya, tujuan Rasul Paulus menulis ini karena apa? Karena sudah ada ajaran-ajaran palsu di Kolose untuk menggantikan keunggulan Kristus dan kedudukan Kristus sebagai satu-satunya yang paling utama. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ini waktu saya baca kitab Kolose ini sebenarnya nggak jauh beda dengan keadaan sekarang ini. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang bisa membelokkan iman kita. Bapak Ibu Saudara, waktu saya kuliah di kampus ya, kuliah teologi, itu banyak sekali saya temukan bahwa orang-orang sebenarnya orang-orang teologi itu harusnya
semakin dia mengenal kebenaran, semakin dia tahu teorinya, semakin dia mengasihi Tuhan. Tapi yang saya rasakan adalah sangat berbahaya ketika orang hanya tahu teori. Bahkan dengan logikanya, dia bisa nggak percaya Tuhan lagi nantinya. Jadi sekolah teologi itu tidak menjamin kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita butuh Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita butuh Roh Kudus. Kita butuh pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar intinya apa? Intinya adalah Yesus Kristus. Titik. Gak ada lagi yang tentang lain. Ketika kita mendengar pengajaran yang lain, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu bisa membelokkan logika kita. Apa yang selama ini kita percayai bisa berbelok. Amin Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Kolose ada jemaat yang sudah mengalami kelahiran baru. Sudah. Tapi mereka masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan hidup yang lama. Oleh ajaran-ajaran yang nggak benar yang masuk. Ajaran-ajaran palsu. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu posisi kita, habitat kita adalah manusia baru, ayo kita hidup di dalamnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen bukan diharapkan menjadi ciptaan yang baru, ya. Tetapi sebenarnya sesungguhnya kita adalah sudah menjadi ciptaan yang baru. Bukan dengan usaha kita untuk kita menjadi ciptaan yang baru, tidak, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar, ya, dari surat Rasul Paulus untuk jemaat Kolose. Bagaimana sih seorang yang sudah memiliki hidup baru untuk terus konsisten di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara, kita mau. Karena kekonsistenan ini yang sekarang akhir-akhirnya mulai luntur. Orang sudah tidak mau lagi berdoa. Karena online begini orang nggak nganggap itu ibadah yang sakral. Ya, main sana, jalan sini, sambil makan, sambil tiduran, sambil apapun. Kita nggak tahu lah. Gitu. Oke, kalau misalnya karena sinyal kita nggak nyalakan video. Tetapi kalau kita tidak menghormati Roh Kudus, tidak menghormati ibadah, itu sangat-sangat keterlaluan. Kekonsistenan kita itu sangat perlu di dalam kita hidup sebagai manusia baru. Amin. Mari kita buka di Kolose, ya, Kolose yang kedua. Kolose kedua ayat yang 6 dan 7. Poin yang pertama, bagaimana sih harusnya kita sebagai manusia baru hidup di dalamnya? Bagaimana kita harus hidup? Yang pertama, kita baca bersama ya, Bapak Ibu Saudara, baca di rumah. Saya bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Luar biasa ya. Konsisten itu harus. Hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Yang pertama, ya, poin pertama adalah kita tetap berakar dan terus dibangun di dalam Kristus. Mari bersama berkata, kita tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus. Ingat habitat kita, Bapak Ibu Saudara. Kita adalah manusia baru. Manusia baru diberikan hikmat. Amin. Dan manusia baru itu kita punya hikmat. Kita punya pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-9.
Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat. Katakan bersama, segala hikmat. Segala hikmat. Dan pengertian yang benar. Ada pengertian yang benar harusnya. Untuk apa? Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Tahu aja belum sempurna. Kita harus kenal. Kita harus tahu dengan sempurna. Ya, makanya saya bilang sekolah teologi nggak bisa membuat kita mengenal Tuhan dengan sempurna. Nggak bisa. Sehingga apa? Ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Ada hikmat, ada yang pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada apa lagi? Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Ya, ada buah dalam kita mengenal Tuhan. Ada buah yang dihasilkan dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ini sifatnya terus-menerus, Bapak Ibu Saudara. Ya, sesuatu yang bertumbuh berarti sesuatu itu hidup. Amin. Ketika tidak bertumbuh lagi berarti itu adalah mati. Pertumbuhan itu terus-menerus. Amin, Bapak Ibu Saudara, terus-menerus. Ya, dampak lagi dari manusia baru apa? Coba kita buka di ayat yang 23. Kolose 1, masih di Kolose 1. Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Wow, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ayat ini waktu saya baca, saya renungkan, ini bergetar hati saya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Akan ada pengajaran-pengajaran yang membuat kita goyah. Akan ada hal-hal dari luar, masalah atau apapun itu yang akan membuat kita goyah. Lihat pandemi COVID ini. Membuat banyak hamba Tuhan goyah. Membuat banyak jemaat Tuhan goyah. Membuat banyak gereja Tuhan goyah. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh. Katakan bersama, tetap teguh. Dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, jangan ada suatu hal pun yang dapat menggeserkan pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Keren banget. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Dampak dari manusia baru, kita harus tetap berakar. Tetap dibangun di dalam Kristus. Bagaimana kita bisa nggak goyah kalau hari-hari kita dengarnya adalah berita-berita di TV. Oh, nggak apa-apa berita di TV kita tahu. Ya. Tapi coba kita renungkan. Kalau kita lebih banyak dengar berita di TV, berita di internet, daripada kita mendengarkan firman Tuhan, yang timbul adalah rasa takut. Yang timbul adalah rasa khawatir. Ya Bapak Saudara, kita tahu barusan pesawat jatuh. Teman saya bilang kayak gini. Kan saya udah bilang kan, dari dulu saya paling nggak mau yang namanya naik pesawat katanya. Orang ini orang yang bukan orang yang nggak punya uang. Orang yang punya uang banyak. Tapi dia kemana-mana dia nggak mau. Dia nggak mau kemana-mana. Dia takut naik pesawat. Kalaupun terpaksa, dia bilang seperti ini. Kalau mau pergi ke satu tempat, pesawatnya harus beda-beda. Sampai begitu Bapak Ibu Saudara. Karena apa?
Karena ada hal-hal yang dia lihat. Karena ada hal-hal yang dia dengar. Kalau bukan firman Kristus, pasti akan membuat kita takut. Kalau bukan firman Kristus yang hidup di dalam hati dan pikiran kita, kalau kita tidak berakar dan tidak dibangun di dalam firman Kristus, pasti kita gampang goyang. Ada masalah sedikit kita goyang. Lihat keadaan kita goyang. Ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana orang yang sudah memiliki hidup baru harus hidup? Yang pertama tetap berakar dan dibangun dalam Kristus. Amin. Ini penting sekali. Dalam kita menghidupi hari-hari kita di tahun ini, kita nggak tahu apa lagi akan datang ya. Tapi ingatlah ini baik-baik. Tetap berakar dan dibangun dalam Kristus. Sangat esensi, sangat biasa aja mungkin kita udah sering banget dengar, tapi percayalah Tuhan ingin kita tetap berakar dan dibangun di dalam Kristus, di dalam firman Kristus tentunya. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap teguh. Supaya kita tidak tergoncangkan. Supaya pengharapan kita akan Injil tidak tergoncangkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua, Kolose 2 ayat 8. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang saya mau garis bawahi, poin kedua adalah jangan kita mengikuti cara hidup dunia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita manusia baru, habitatnya kita tidak bisa ikut di dalam cara hidup dunia. Kolose 2 ayat 20 sampai 23. Ini masih perikopnya sama ya, masih satu kitab. Kita bermain di Kolose. Kita lihat, kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kolose 2 ayat 20, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Ya, banyak di antara kita masih hidup ya di dalam ajaran turun-temurun. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Hati-hati Bapak Ibu Saudara menonton atau mendengarkan seminar-seminar motivasi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Banyak yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita harus menfilter. Peraturan ayat 23, peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Artinya apa Bapak Saudara? Ketika kita ibadah juga, punyalah motivasi yang murni. Ya, jangan kita beribadah tetapi hati kita apa? Mintanya kita diberkati. Ya, mintanya kita semua keluarga dijagai. Bukan itu motivasi dari ibadah, Bapak Ibu Saudara. Ibadah supaya kelihatan kudus, pelayanan supaya kita kelihatan lebih suci. Enggak, bukan itu. Jangan salah Bapak Ibu Saudara, jangan mengikuti cara hidup dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan mengikuti cara hidup dunia. Dunia mengajarkan apalagi kita harus kerja keras, banting tulang supaya kita kaya. Kerja keras nggak apa-apa, tapi hati-hati. Jangan sampai kita lupa untuk beribadah. Jangan sampai kita lupa untuk membaca firman. Jangan sampai kita lupa untuk terus mengadakan mesbah keluarga. Jangan sampai kita ikut cara dunia. Ya Bapak-Ibu Saudara. Korupsi supaya kamu cepat kaya. Nggak apa-apa kok korupsi. Toh cuma masuk penjara doang, habis itu keluar udah kaya kok. Banyak sekali ajaran-ajaran dunia, Bapak-Ibu Saudara. Ya, apalagi? Ayo kita berhemat supaya kaya. Padahal Alkitab tulis di Amsal 11 ayat 24 sampai 25.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi kita mau percaya mana? Kita mau ikut mana? Ya, ikut prinsip-prinsip dunia atau prinsipnya firman Tuhan? Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus gerakan kita untuk memberkati, berkati. Ya, jangan bilang, saya harus pegang erat-erat ini apa yang saya sudah usahakan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya saat ini itu bukan milik kita. Ya, kita hanya menjadi pengelolanya. Kita hanya dititipkan, Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Jadilah orang yang bisa diandalkan, terutama di dalam harta. Ya, dalam hal harta. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan kita mengikuti ya cara hidup dunia. Sama seperti apa yang diperintahkan ditulis oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Jadi bagaimana kita harus hidup sebagai orang percaya? Di Filipi dikatakan seperti ini, Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Coba kita buka. Perikopnya apa? Tetap kerjakan keselamatanmu. Ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kita adalah orang manusia baru yang sudah menerima keselamatan. Ya benar. Tetapi tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi sebagai manusia baru kita bukan apa ya hidup ya udah terima keselamatan untuk kita doang. Stop sampai sini aja. Toh nanti kita mati pasti masuk surga. Enggak. Tetapi dikatakan apa? Kerjakan keselamatanmu. Bukan kerjakan untuk mendapatkan keselamatan, bukan, tetapi karena kita sudah selamat, makanya kita hidup di dalamnya. Inilah apa yang bisa kita belajar pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Artinya apa? Memperlihatkan buah dari keselamatan kita. Kenapa perlu buah yang diperlihatkan? Kenapa perlu perbuatan yang diperlihatkan? Karena itu yang bisa diukur. Karena itu yang bisa diukur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Iman tanpa perbuatan adalah katanya apa? Mati. Makanya perlu. Karena itu yang bisa dilihat orang. Karena itu yang bisa dirasakan orang. Karena itu yang bisa diukur. Kalau kita bilang kita percaya Tuhan, tapi kita tidak mengasihi saudara kita masih menyimpan dendam, ya, kita tidak bisa mengampuni, ya, yang tanda tanya. Sebenarnya yang dalam hati kita itu Kristus atau bukan? Ya, jadi buah itu perlu, perbuatan itu perlu. Amin, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa diukur. Yang ketiga, bagaimana kita harus hidup ya sebagai manusia baru. Yang ketiga adalah pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bersama saya katakan, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kita ke Kolose 3. Kita balik ke Kolose 3 ayat 1. Ayat 1 kita baca. Karena itu, Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua dipertegas lagi Bapak Ibu Saudara.
Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di dunia ini, ya. Kita bukan hidup untuk makan atau makan untuk hidup, gitu ya. Yang mana yang benar? Nggak tahu. Kita hidup untuk Kristus yang benar. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas. Carilah perkara yang di atas, dikatakan. Apa sih yang Yesus lakukan ketika dia menjadi manusia? Yesus melayani orang-orang. Ya. Yesus hidup di dalam kemuliaan dan kuasa. Yesus meninggalkan kuburnya, ya. Waktu dia mati, dia meninggalkan kuburnya. Itulah kebangkitan, Bapak Ibu Saudara. Yesus meninggalkan kuburnya. Sama seperti kita. Kalau Kristus saja waktu menjadi manusia yang melakukan seperti itu, kita juga seperti itu. Hidup kita ini bukan untuk makan. Hidup kita ini bukan untuk bekerja. Hidup kita untuk Kristus. Katakan bersama saya. Hidup untuk Kristus. Aktivitas-aktivitas kita, perbuatlah semuanya untuk Kristus, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita melakukan perkara di atas, ketika kita melakukan visi yang daripada Tuhan, percayalah sungguh-sungguh ada kuasa yang menyertai. Amin. Ketika kita melakukan perkara yang di atas, visi yang daripada Tuhan, percaya ada kuasa Tuhan yang menyertai. Jika kita diberi visi yang besar, ini saya catat ya, Bapak Ibu Saudara, karena ini kuat sekali ngomong terhadap diri saya. Mau bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya diberi visi yang besar, itu bukan mustahil. Ketika Tuhan memberi visi besar, kelihatannya mustahil dengan logika kita. Gak mampu. Tapi itu menjadi tidak mustahil. Karena Tuhan yang menyelesaikannya. Amin. Kan kalau Tuhan sudah menaruh kita, yang memberi kita visi yang besar, tugas yang besar, pasti Tuhan memampukan. Karena Tuhan yang menyelesaikan. Satu perikop untuk penutup, mari kita baca seorang Yosua. Kita buka di Yosua 1. Sama seperti Yosua. Yosua diberi visi yang besar dari Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Kita bisa belajar dari Yosua. Kita baca di ayat yang pertama. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu. Demikian. Ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat yang keempat. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa nyanyi. Ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ke-6. Ini akan menjadi prinsip hidup kita. Ketika Tuhan memberikan visi yang besar. Ketika kita mencari perkara di atas, kita tanya Tuhan, Tuhan apa panggilanku?
Untuk apa aku diciptakan seperti ini? Bukan untuk cuman cari makan. Bukan cuman untuk kerja, Bapak Ibu Saudara. Sangat sedih sekali. Kita sudah diubahkan begitu luar biasa menjadi manusia baru, diberikan kuasa, diberikan, dijanjikan janji-janji yang luar biasa. Masa kita hidup untuk makan doang? Masa kita hidup untuk bekerja doang? Kita harus tahu, setiap kita harus tahu panggilan Tuhan kepada masing-masing kita. Amin. Ayat 6 kita baca bersama-sama. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, katanya. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi prinsip kita. Ya, apapun yang kita kerjakan hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, terutama di dalam kita mengiring Tuhan, terutama kita dalam kita menyelesaikan visi, kuatkan dan teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, yang kedua, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya Bapak Ibu Saudara, ketika kita berjalan dalam visi Tuhan, mungkin banyak hal yang bisa membelokkan kita. Mungkin banyak alasan membuat kita mau berhenti, tidak menyelesaikan visi itu, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Amin. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi. Katakan. Ayat 8. Penting Bapak Ibu Saudara. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Bukan hanya memperkatakan firman, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan firman siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya kita bertindak hati-hati. Supaya kita semua bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulang lagi, berarti sangat penting. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Waktu saya baca perikop ini, Bapak Ibu, seperti firman itu berbicara kepada hidup saya. Saya dan suami punya mimpi yang besar. Kalau dipikir nggak mampu kayaknya. Nggak mungkin gitu. Tetapi ayat ini sungguh memberkati. Kuatkan dan teguhkan hati. Bertindaklah hati-hati. Perkatakanlah kitab Taurat. Perkatakanlah Taurat siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita mau sebagai manusia baru, ya, dalam menghidupi kehidupan kita yang baru ini. Maka ingat 3 hal tadi. Yang pertama apa? Tetap berakar dan dibangun dalam Kristus. Yang kedua, jangan kita mengikuti cara hidup dunia. Yang ketiga, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Amin, Bapak Ibu. Kita bersama-sama bergandengan tangan. Ya, kita terus belajar kebenaran firman Tuhan. Kita terus diajak, ya, dipush oleh gereja kita
ada pembacaan Alkitab bersama. Itu bukan bukan siapa duluan, enggak. Kalau bagi saya harus baca dan saya harus mengerti. Gitu. Bukan hanya sekedar baca selesai, enggak. Tapi kita harus baca dan mengerti supaya apa? Supaya ada rema yang tumbuh dalam hati kita. Ada rema yang kita dapat dan kita ingat sehingga apa? Kita dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Kristus. Kalau kita nggak mengenal, kita nggak mengerti firman Kristus, gimana kita bisa bertindak? Gimana kita tahu itu salah atau benar? Jadi saya menghimbau keluarga New Life, mari bersama-sama ikut program pembacaan Alkitab bersama. Sangat enak Bapak Ibu Saudara karena ada audionya. Udah disediain semua lah, lengkap, nggak perlu lagi cari-cari susah. Dulu mana ada kita seperti itu, ya kan? Baca Alkitab terus sampai ngantuk gitu. Tapi kita kalau bersama-sama ini dengar audio, dengar latar belakangnya, kita belajar latar belakangnya, gimana kehidupan waktu itu, gimana sih kondisinya, kita dapat membayangkan, dapat imajinasi, itu semua makin enak, makin asik gitu loh. Jadi bukan cuma membaca, kita nggak ngerti apa-apa, sehingga tidak ada yang nyangkut di dalam pikiran kita. Ya Bapak Ibu Saudara, ini firman yang bisa saya bagikan pada sore hari ini. Biarlah kita bersama-sama belajar melalui prinsip-prinsip dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Thank you, Yen. Jadi 3 hal kita belajar pada hari ini: berakar dalam Kristus, saudara, berakar dalam kita tertanam dalam Kristus. Yang kedua apa tadi? Jangan hidup bicara dunia ini. Jadi kita punya cara hidup yang berbeda dengan dunia. Kita memiliki cara hidup ilahi. Ambil bagian dalam kodrat ilahi. Yang ketiga, memikirkan perkara yang di atas. Saya ingin sedikit menutup dengan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Coba tolong ditampilkan Yohanes 15 ayat yang ke-7. Ketika saudara tidak mungkin bisa berakar dalam Kristus kalau nggak ada firman dalam hidup kita. Nggak mungkin ada firman dalam hidup kita kalau kita tidak bertekun di dalam membaca, merenungkan firman, bertekun dalam belajar, bertekun mau diajar dalam beribadah, dalam doa malam, memberikan diri Roh Kudus untuk melayani kita, bertekun dalam family church. Nah, saudara, Yohanes 15 ayat yang ke-7 berkata begini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Kita akan berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Kristus dan firman Kristus tinggal dalam hidup kita. Tidak ada firman, tidak ada buah. Gitu ya. Jadi kalau mau ada buah, pastikan ada firman dalam kehidupan kita. Walaupun kelihatannya sederhana, saudara. Saudara, banyak orang salah mengerti tentang misalkan kenapa sih gereja kita ada doa malam, ada NLC, ada ibadah, ada FC, ada pembacaan Alkitab. Oh, ini karena Pak Gembala full time nganggur, jadi mikir macam-macam. Enggak, saudara. Saudara, saya sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan saudara, saya punya kerinduan untuk saudara bertumbuh selalu di dalam Kristus kepada kesempurnaan Kristus. Saya nggak bisa membimbing saudara, menggembalakan saudara 24 jam. Makanya saya percaya kalau saudara bersekutu dengan firman dan bersekutu dengan Roh Kudus, maka saudara akan bertumbuh dan semakin kuat. Saudara harus ingat, firman itu akan tumbuh kalau tanah hati kita tuh baik. Saya ulang, firman itu akan tumbuh, berbuah banyak, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat, kalau tanah hati kita itu baik.
Tanah hati yang baik itu tanah hati yang tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Tanah hati yang baik itu tanah hati yang mau menerima firman, mau menghidupinya, nurut baik-baik, walaupun terasa susah, walaupun terasa berat, walaupun terasa nggak nyaman bagi daging. Jadi kalau kita punya tanah hati yang baik, saudara, belajar nurut, saya percaya kita semua akan bertumbuh. Itu saja kerinduan saya. Saya rindu banget untuk setiap keluarga New Life, bukan menjadi seperti orang Kristen yang seenaknya. Ya, yang penting aku ke gereja udah selesai. Bukan begitu, saudara. Saudara ada tanggung jawab besar dalam hidup saudara untuk membimbing keluarga saudara. Sekali lagi saya mengajak saudara untuk family church. Ayo jalankan, hidupi, daftarkan ke Anne atau ke saya untuk kita bisa bersama-sama. Saudara di rumah setiap hari kasih makanan jasmani buat anak, betul ya? Apakah hanya satu kali kasih makan anakmu jadi besar? Enggak loh. Saudara harus bertekun setiap hari kasih makan anakmu, pagi, siang, malam saudara harus kasih makan. Kalau dia nggak makan 1 minggu, maka anakmu akan sakit. Bahkan bisa meninggal, gitu kan? Sama dengan manusia rohani keluarga kita. Manusia rohani keluarga kita butuh makanan-makanan rohani. Kalau kita sebagai orang tua tidak memberi makan anak rohani, anak jasmani kita dengan makan makanan rohani, saya mau beritahu saudara, saudara berdosa di hadapan Tuhan. Karena saudara melalaikan tanggung jawab saudara yang Tuhan percayakan untuk saudara bukan hanya memberi makan makanan jasmani, tapi memberi makanan rohani kepada anak saudara. Ini tegas saya ngomong. Kenapa? Karena waktu saudara melalaikan, saudara menghambat pertumbuhan rohani anak-anak saudara sendiri. Maka saudara sendiri nanti akan rugi. Saudara tidak melihat buah dari buah rohani dari anak saudara karena saudara tidak menabur. Oh, kita kan percaya kasih karunia Tuhan, kan bukan karena saya, Pak. Betul. Tapi Tuhan kasih saudara kepercayaan untuk punya anak, itu bukan untuk jasmani saja, tapi terlebih lagi, anak saudara dan saya itu sebenarnya manusia roh. Roh yang seharusnya mendapat makanan rohani, roh yang seharusnya melihat teladan hidup dari orang tuanya. Jadi bukan sekedar ya senang-senang jalan-jalan, silakan, it's okay. Namun saya ingin menekankan tentang manusia rohani ini, sudah sadarin yuk sama-sama. Jangan kita berbuat dosa dengan tidak memberi makan makanan rohani kepada anak-anak kita. Saudara sudah tahu, saya sudah mengarahkan saudara. Tapi kalau saudara nggak mau mengambil tanggung jawab itu, keputusan dalam tangan saudara. Saya hanya bisa menggembalakan orang yang mau digembalakan. Firman itu pun akan tumbuh di tanah hati yang baik. Saya percaya di sana. Tanggung jawab saya berusaha mati-matian. Bagaimana supaya saudara mengenal firman dengan benar. Tanggung jawab saya adalah memberi makanan-makanan rohani buat saudara. Tapi tolong, makanan rohani ini jangan sampai di saudara saja. Sampaikan kepada anak-anak saudara. Itu juga tanggung jawab saudara. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai bapak jasmani dan bapak rohani, saudara adalah gembala buat keluargamu. Jadi ini yang saya ingin pesan sama kita semua. Hal yang kelihatannya sederhana ya. Kasih makan makanan rohani, kasih firman terus sama anak kita. Tapi kalau saudara kasih firman terus sama anak saudara, percayalah, anakmu akan kuat di tengah-tengah badai. Anakmu akan menjadi orang yang berhasil sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Bukan berhasil dengan cara dunia nanti jadi rusak.
tapi berhasil sesuai dengan kebenaran firman Kristus. Anak-anakmu nanti dalam hatinya akan tumbuh kasih yang sangat besar kepada saudara dan saya. Dia akan menolong saudara. Kenapa? Karena selama ini saudara melakukan segala sesuatu melayani anak-anak kita dengan kasih. Makanya kalau saudara tanya sama saya, saudara perhatikan baik-baik, bacalah firman. Masa kita jadi anak Tuhan, nggak selesai baca Alkitab? Yuk kita mulai tahun ini. Kita sadari bersama-sama, kita selesailah baca Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Khususkanlah waktu. Khususkanlah waktu. Saudara lihat video audionya, kitab Kejadian cuma 6,5 jam. Kitab Keluaran cuma berapa jam? Cuma 40 pasal. Masa kan kita nggak mau merenungkan? Dan itu bisa merubah hidup kita loh, saudara. Sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, kita tahu bereaksi terhadap segala sesuatu. Mari tahun ini new life. Yang baru, gaya hidup yang baru, kebiasaan yang baru. Kalau dulu nggak tahu baca firman, sekarang mulai baca firman. Kalau dulu nggak tahu berdoa, sekarang mulai berdoa, merenungkan, ambil waktu tenang, diam. Semakin besar visi Tuhan dalam hidup saudara, semakin saudara harus meluangkan waktu yang jauh lebih besar lagi, lebih banyak lagi buat bersekutu dengan Tuhan. Karena visi yang besar tanpa persekutuan dengan Tuhan omong kosong. Kenapa? Karena saudara nggak bergantung sama Tuhan. Visi yang besar itu membuat kita bergantung penuh sama Tuhan. Mari kita sama-sama dengan di awal tahun ini dengan sebuah kesadaran, Tuhan aku mau hati yang baru. Saudara berkomitmen ibadah, belajar on time. Kalau memang terpaksa telat karena sesuatu yang urgent, udah masuk telat nggak ada masalah. Tapi kita usahakan on time. Jangan setiap minggu telat terus kan. Berarti ini kan tanda tanya. Cari waktu yang enak. Mau jam 8 pagi atau jam 5 sore. Cari waktu saudara yang enak untuk saudara family church. Masa satu minggu nggak ada waktu sama sekali. Cuma 1 jam untuk berdoa buat anak-anakmu. Membagikan firman buat anak-anakmu. Saudara mengambil posisi sebagai kepala rumah tangga menjadi imam. Yuk sadar. Ini tahun baru. Biarlah keluarga kita keluarga yang baru kebiasaannya. Pekerjaan kita pekerjaan yang baru, pekerjaan yang benar. Sesuai dengan hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan. Kita mau kehidupan baru di dalam Tuhan. Persiapkan hati saudara untuk sesuatu yang baru. Yang besar yang daripada Tuhan. Jangan lagi hidup seperti cara dunia, cara hidup kita yang lama. Kalau kita mau yang baru, berarti kita harus berubah menjadi baru. Pikiran kita harus baru. Perasaan kita harus baru. Keinginan kita harus baru. Bagaimana pikiran, perasaan, dan keinginan kita jadi baru kalau nggak ada firman dalam hidup kita? Kita harus bertumbuh bersama-sama. Amin. Amin. Saya percaya kita punya hati yang baru. Jangan lagi lah keraskan hati. Jangan lagi jalan menurut pemikiran kita sendiri. Seperti tanah yang berbatu-batu. Begitu firman ditabur sebentar, karena pikiran saudara, karena pergaulan saudara yang kurang pas, dimakan burung, diambil lagi itu firman dari hidup saudara. Saudara boleh sukses secara jasmani. Saudara boleh punya kekayaan sebanyak apapun, jabatan setinggi apapun. Tapi ingat, hidup ini bukan bicara jasmani saja. Itu semua fana dan sementara. Justru yang jauh lebih penting yang kita perhatikan perkara yang di atas. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semua yang tambahkan itu bicara makanan, pakaian, minuman. Yuk jangan terbaliklah. Saudara, kalau saudara lihat segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Kalau saudara lihat konteksnya, itu perkara tentang apa sih? Rasul Paulus sedang bicara kelaparan dan kelimpahan. Kelaparan seringkali orang menganggapnya, oh aku sedang mengalami pencobaan. Saudara, Rasul Paulus berkata, sekalipun dia mengalami kelaparan, dia nggak pernah bersungguh-sungguh, dia nggak pernah mengeluh, dia selalu bersyukur, dia terus menjalankan visinya. Makanya, dia menguasai diri dalam segala keadaan, dalam segala hal. Waktu dalam keadaan kelimpahan,
Oh, kelimpahan berkat. Tapi kelimpahan juga godaan. Kalau saudara gagal menguasai diri, saudara nggak kuat menanggung berkat dalam hidup saudara, saudara akan terhilang. Dengan alasan berkat untuk kemuliaan Tuhan, tapi sesungguhnya kita tahu secara jujur, mungkin hati kita kosong. Kita nggak ada persekutuan dan Tuhan. Kita harus kembali ke hal yang mendasar, yang esensi dan yang sangat penting dalam hidup kita. Yuk sama-sama, ini tahun yang baru, saudara, perhatikan baik-baik bagaimana cara kita hidup. Saudara, kondisi manusia akhir zaman saudara sudah bisa pelajarin dalam Alkitab, kasih menjadi hambar, orang jadi fokusnya pada diri sendiri, jadi menjadi hamba uang dan sebagainya. Jangan kita terjebak ke arah sana. Inilah pentingnya kita bersekutu bersama-sama, beribadah bersama-sama, menjadi bagian dari keluarga New Life, sehingga saudara dan saya ada yang terus saling mengingatkan. Saya pun hingga hari ini terus diingatkan, ada Bapak rohani saya yang mengingatkan. Tadi malam kami pembapaan. Ko Budi juga di Surabaya bicara, behold something new has come. Ko Budi share apa yang dia lakukan hari ini, dia babat habis orang-orang yang gak mau komitmen. Orang-orang yang datang cuma untuk belajar aja, Ko Budi bilang, udah kembali aja ke gereja lama. Kenapa? Karena nggak komitmen, nggak bertumbuh. Kamu lebih bagus kembali, biar kamu bertumbuh di sana. Saudara, kekristenan itu bicara komitmen. Pertumbuhan itu bicara komitmen, ketekunan. Tadi ini bacakan Alkitab dalam Kolose ya, Kolose pasal 2 ya, kalau nggak salah. Coba, Kolose pasal 2, bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman itu terus menerus. Nah, kalau saudara tidak bertekun, saudara susah untuk kita bertumbuh. Oke, itu yang ingin saya sampaikan. Saya mencatat banyak hal untuk tahun ini. Ada banyak yang ingin saya sampaikan pada saudara. Tapi intinya, saudara, yuk kita bersama-sama, step by step. Saya akan bersama-sama kita. Saya akan mengarahkan saudara pelan-pelan, step by step. Saudara nanti sudah mengikuti baca Alkitab Kejadian, Keluaran, saudara pingin lebih lagi, nggak apa-apa konteks saya kasih lebih lagi bahan-bahannya. Ada banyak yang bisa kita pelajari. Tentunya kita pelajari bukan untuk memuaskan pengetahuan, tapi untuk kita hidupi. Makanya baca Alkitab bukan sekedar tahu, tapi kita menghidupinya dengan hati yang baik. Amin. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Sesuatu yang besar sedang terjadi. Saya rindu untuk kita bersama-sama berlari-lari terus pada panggilan surgawi. Jangan ada yang ketinggalan. Kadang kalau saudara mengerti posisi saya sebagai gembala, saudara sadar atau tidak, saya mengamati kok. Saya bersama dengan istri itu tahu siapa yang ikut ibadah, siapa yang enggak, berapa kali enggak ibadah. Kadang kami bertanya-tanya, kenapa ya dia enggak ibadah? Enggak ada kabar, kami kontak, kadang biasa saja, oh baik-baik saja. Dan saudara, tujuan kita bersama-sama di New Life untuk bertumbuh bersama kepada kesempurnaan Kristus, menyelesaikan visi yang daripada Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita bersama-sama ya. Ini awal tahun, luar biasa saudara. Kita tertanam dalam Kristus, jangan pakai cara hidup yang lama, cara hidup dunia ini, saudara. Mari kita pikirkan perkara yang di atas. Amin.